Mauliate madi le kodo tikiot dihami lao manangihon hatam pasu-pasu mahami saluhutna dalaleon hatahangulu ini dihami alani anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Barita nauli dihita firman Tuhan, firman kehidupan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai ayat 18 sampai ayat 27. Mari kita buka kitab suci kita dan akan saya baca dalam bahasa Indonesia. Ayat 8 sampai ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara kamu, di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk di bumi, makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dan marilah kita sambut dengan menyanyikan lagu kita, firman-Mu menjadi terang. Menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu, firman-Mu berikan pada kami agar menjadi
Salam. Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sampai kepada Minggu Info Kapit ini. Tuhan memanggil kita dari rumah, dan nanti kalau kita pulang, kita akan jawab Tuhan kita sesuai dengan iman percaya kita selaku warga jemaat Huria Kristen Indonesia. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu cerita tentang air bah. Air bah merupakan akhir dari sejaman manusia, dan setelah selesai merupakan permulaan dari sejarah kemanusiaan dari sejak Nuh sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, air bah itu ceritanya sudah sangat dikenal di kalangan orang Babilonia kuno, kira-kira 1000 tahun sebelum ada Israel. Sudah dikenal juga di kalangan bangsa Sumer kuno 1500 tahun sebelum ada bangsa Israel. Dan orang Israel mempelajarinya serta memahaminya, mengapa sampai air bah terjadi, dan mereka menuliskan dalam Alkitab apa yang menyebabkan terjadinya air bah itu. Kita tahu dikatakan Tuhan itu marah karena dosa-dosa manusia, sehingga Dia tahu air bah akan datang. Dan Tuhan memperingatkan manusia bahwa air bah akan datang. Dan siapa yang mau mematuhi perintah Tuhan, dia akan selamat. Jadi sebenarnya bukan hanya Nuh dan anak-anaknya yang ingin diselamatkan oleh Tuhan, tetapi siapapun atas karunia Tuhan, kalau Tuhan mendengar ancaman yang akan datang kepada manusia, dia akan selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu perhatikan bagaimana orang-orang mengejek Nuh membangun suatu bahtera di puncak gunung. Coba bayangkan, kok bangun perahu, bangun bahtera yang panjangnya 145 meter dan luasnya hampir 35 meter di gunung, lebih dari 100 meter di atas permukaan laut, sehingga mereka tidak peduli terhadap ajakan Nuh yang mengatakan air bah akan datang. Silahkan ikuti langkah-langkah saya, membuat perahu air bah bagi kalian, perahu bahtera bagi kalian, agar bisa selamat nanti. Tetapi itu dianggap sebagai lelucon, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang kita pelajari dari cerita air bah. Sebelum air bah itu datang, sebenarnya Tuhan memperingatkan manusia agar mereka menerima kasih karunia Tuhan, yakni keselamatan yang dari Tuhan. Tapi kalau manusia melecehkannya, ya tentu saja tidak akan memperolehnya. Ketahuilah, tidak seperti sekarang setelah air atau bencana datang atau banjir datang baru ada tindakan penyelamatan. Kalau dari cerita air bah kita belajar, sebelum bencana datang, manusia diperingatkan untuk menggunakan segala ilmu yang dimilikinya dalam rangka selamat dari bencana itu. Kalau manusia tidak mau, ya bencana akan menimpanya. Lihatlah Nuh, istrinya dan 3 anaknya, 3 mantunya bekerja keras menggunakan segala teknologi yang dimiliki oleh manusia
bersama dengan nasihat Tuhan membangun bahtera keselamatan. Coba bayangkan, seolah-olah orang gila itu. Padahal yang paling waras bersiap menyongsong masa depan. Sebenarnya kita belajar dari situ, sebelum bencana datang di dunia ini, Tuhan selalu mengajak kita, persiapkan dirimu untuk selamat. Persiapkan segala sesuatu bersama dengan makhluk-makhluk dan ciptaan lainnya agar Anda dan keluargamu selamat. Itu yang kita pelajari. Pakai segala ilmu teknologi, pakai ilmu zoologi, ilmu hewan, pakai ilmu pengawetan makanan, pakai ilmu untuk bagaimana menyediakan makanan sebanyak mungkin bagi orang-orang yang mau selamat, bagi makhluk-makhluk yang mau selamat. Pakai ilmu bagaimana agar orang-orang yang mau selamat itu tidak berkelahi, tapi mau antri masuk nanti di bahtera dan tidak saling merebut makanan dan minuman yang telah disediakan. Jadi harus tertib. Sampai sekarang Indonesia belum berhasil menanamkan ilmu tertib hidup. Sedangkan ilmu antri aja kita belum pahami. Padahal kalau di Eropa, ilmu yang pertama diajarkan kepada anaknya adalah ilmu antri. Jangan sampai langkahi hak orang lain demi kepentinganmu, katanya. Bukan matematik yang pertama diajarkan, tetapi ilmu antri, ilmu hidup tertib. Ya tentu saja orang-orang yang tidak mau mengikuti jejak Nuh dan keluarganya ternyata diberitakan tenggelam. Bapak Ibu bisa mengatakan itu peristiwa alam biasa yang kemudian ditafsirkan, silakan, tidak apa-apa. Banyak peristiwa alam yang mau menenggelamkan kita, menghancurkan kita semua. Makanya dari sekarang bersama-sama pemerintah, rakyat, swasta dan lain-lain harus kerjasama menggunakan ilmu teknologi paling canggih dan segala disiplin ilmu yang ada dalam rangka menyelamatkan manusia kalau terjadi suatu saat bencana dengan tiba-tiba. Coba bayangkan, itu sangat perlu. Jangan setelah bencana datang baru ada tindakan penyelamatan, seperti terjadi kalau ada gempa bumi, banjir besar, longsor dan lain-lain. Setelah banyak orang mati baru ada tindakan penyelamatan. Tuhan mau mengajar kita agar seluruh umat manusia mau kerjasama untuk menyelamatkan dirinya dari bencana yang bisa saja tiba-tiba datang dan terjadi. Harap manusia yang ada di bumi ini, walaupun berbagai agama, berbagai suku dan lain-lain, jangan mau selamat sendiri. Usahakan seluruh umat manusia selamat, itu dah. Seperti direncanakan oleh Tuhan Yesus, manusia semuanya dikehendaki untuk selamat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, orang manusia ini ada yang ketinggalan kalau memang menolak, Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan itu. Di Mandala itu bencana apa yang bisa terjadi kalau memang sampah-sampah bertumpuk-tumpuk, tidak teratur hidup dan lain-lain. Dan bekerjalah untuk mengubah masyarakat kita untuk semua selamat. Itu pekerjaan kita. Nuh dan keluarganya selamat. Banyak hewan bersama dia selamat. Karena apa? Dipakai segala ilmu yang mereka kuasai demi keselamatan itu. Tidak mereka katakan, ya Tuhan nanti sediakan, dijatuhkan dari langit nanti belanja kita. Enggak kayak gitu. Semua kerja. Bapak Ibu Saudara, setelah lolos dari bencana, apa yang terjadi?
Bacalah ayat 1 sampai ayat 7. Pasti di sana ada 8 janji Tuhan, berkat Tuhan. Coba baca di sana. Apa yang pertama? Ayo, lihat. Dikatakan di sana, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itu perintah yang diulangi. Sudah pernah dikatakan kepada Adam dan Hawa. Oleh karena itu, Nuh dan keluarganya diharapkan melahirkan generasi-generasi manusia yang patuh kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Lihatlah, kalau manusia takut akan Tuhan, hewan-hewan pun akan takut kepada manusia itu. Karena berkat yang kedua, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Manusia diberkati untuk memiliki segala yang ada, tetapi bukan untuk memusnahkan, namun untuk merawatnya, melanjutkan perawatan yang dialami oleh segala ciptaan itu di bahtera, dan setelah lepas pun mereka harus sejahtera juga karena mereka patuh. Karena apa? Di dalam bahtera mereka itu sudah dilatih. Jadi latihlah hewan-hewan di sekitarmu patuh kepadamu. Itu adalah pekerjaan yang baik. Ya, kalau ada nyamuk-nyamuk di rumahmu, silakan latih dia untuk patuh kepadamu. Bisa melatih nyamuk untuk patuh kepadamu. Misalnya ya, kalau kau katakan nyamuk, jangan hinggapi saya. Kalau kau tidak hinggap, pasti tidak akan makan darah saya, gitu aja. Jadi kalau bukan hanya anjing, bukan hanya B2, bukan hanya ayam, bukan hanya apapun hewan yang datang di bahteramu, latih dia untuk tidak merusak manusia dan ciptaan lainnya. Mereka pasti mematuhimu. Kemudian yang ketiga, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Coba bayangkan, dulu kepada Adam tidak dikatakan makanlah itu daging-daging. Setelah Nuh makan itu, tidak ada di sini aturan halal haram. Apa yang dikatakan Tuhan halal, jangan bilang haram. Itu ajaran Kristiani. Ya, Bapak Ibu Saudara, hewan dan tumbuh-tumbuhan diberikan hak kepada kita untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi bukan sesuai dengan kerakusan kita, bukan. Jadi itu ada semua. Makanya yang di hutan sana pun harus kita lindungi, yang di kampung pun harus kita lindungi, yang di peternakan pun harus kita lindungi, harus kita rawat semua demi kesehatan dunia dan bumi ini dan manusia. Kemudian yang keempat, daging yang masih ada nyawanya jangan makan. Daging yang ada darahnya jangan makan, karena dalam darah itulah nyawa katanya. Makanya orang Kristen, Uria Kristen Indonesia tidak makan darah ya. Ada yang makan darah kalian? Halo? Ada? Dangok cocok mudar kamu kan? Dong. Sian langgota doang. Tadabur sian langgota. Ada Kristen juga yang tidak mau makan gota. Darah itu katanya. Enggak. Kita makan gota, yaitu darah yang tidak ada nyawanya. Bukan hanya kita seperti itu, juga orang beragama lain juga begitu. Kalau darahnya sudah dibikin dari tahu tempe, mereka makan, itu halal itu katanya. Coba bayangkan. Tapi yang segar itu janganlah. Ya. Makanya kalau kau potong ayam, jangan seperti dukun-dukun yang lain kau minum darahnya dari lehernya, itu tidak boleh. Ya. Ada ilmu-ilmu yang begitu, itu dilarang. Dan juga manusia tidak boleh menumpahkan darah manusia yang lain. Hewan pun dilarang.
menumpahkan darah manusia. Pantang itu. Jangan terulang lagi pengalaman Kain dan Habil. Itu yang dimaksudkan. Manusia harus terlindungi. Terlindungi terhadap sesamanya dan terlindungi terhadap hewan-hewan buas. Makanya hewan yang sudah jinak walaupun sebuas-buasnya tidak mau menumpahkan darah itu. Tetapi kalau kita ganas kepada hewan buas, kita dibuaskan juga. Digaruk yang lakodo kita. Bapak Ibu Saudara, yang keenam, coba bayangkan ya. Yang keenam. Apa dikatakan yang keenam? Aku mengadakan perjanjian. Ya. Jadi saya tulis di dalam khotbah saya di YouTube, bukan nanti YouTube-mu, ada 8 anugerah Tuhan yang diberikan kepada Nuh dan keluarganya setelah air bah surut. Dan itu semua diikat di dalam perjanjian itu. Karena dikatakan juga tidak akan berhenti-hentinya menabur, panen, panas siang, malam dan pagi. Itu dikatakan di ayat 17. Di ayat berapa? Di ayat 7. Walaupun kita sudah sangat banyak ya. Atau 8 ayat 22, lihat itu. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itulah semua yang dijamin oleh Tuhan di dalam perjanjiannya. Jadi kalau Tuhan mengatakan tidak ada lagi air bah yang akan memusnahkan, berarti manusia punya kesempatan untuk hidup baik. Itu harus kita gunakan kesempatan hidup baik ini. Kalau ada musim panas, musim dingin, pergunakan itu demi kesejahteraan umatmu, kesejahteraan kita. Kalau di Eropa, kalau sekarang seperti musim dingin, semua pegunungan menjadi penuh manusia karena pergi ke sana berlibur musim dingin, dan semua orang yang tinggal di pegunungan mendapat uang banyak. Dan mereka tidak tinggal diam di rumah kalau musim dingin. Kalau terjadi musim panas, mereka juga berlibur untuk memberikan uangnya kepada orang-orang yang tinggal di daerah panas. Kalau tidak berhenti-henti menabur dan menuai, coba bayangkan, di Eropa itu juga, di sini juga harus kita manfaatkan itu agar kesejahteraan tercapai. Tidak akan datang air bah lagi memusnahkan pertanian-pertanian kita. Jangan takut, jangan bilang, untuk apa mengerjakan sawah ini, sebentar lagi datang nanti air bah, dihancurkan lagi semua. Tidak ada lagi begitu. Makanya bekerjalah. Apa sawahmu, apa ladangmu. Kalau kau pegawai negeri, ada ladangmu juga. Kalau kau pegawai swasta, ada ladangmu juga. Tidak henti-hentinya kau selama bekerja, dapat gaji dan bekerja. Tapi kedua-duanya harus intensifikasi demi kesejahteraan keluargamu. Jangan hanya demi kesejahteraan perusahaan, atau perusahaan dan demi kesejahteraan yang lain-lain. Harus demi kesejahteraan setiap keluarga yang ada. Bapak Ibu Saudara, perikop khotbah hari ini mengatakan ini adalah tanda perjanjian saya, pelangi. Ada, saya bilang itu 8 warna. Biasanya ada 7 warna yang nampak lihat oleh mata. Tetapi saya bilang ada lagi warna yang tidak nampak, satu lagi yang sama dengan warna udara ini. Sehingga sebenarnya pelangi itu punya 8 warna. Dan setiap warna itu menunjukkan anugerah Tuhan yang 8 itu. Ya, setiap. Ada yang menafsirkan pelangi yang 7 warna itu menandakan ucapan Tuhan Yesus dari kayu salib, katanya. 7 perkataan Tuhan Yesus dari kayu salib. Itu tafsiran alegoris lah itu. Ada yang menafsirkan pelangi itu kan bengkok, kayak busur katanya gini ya, seperti ini. Itu pertanda
bahwa Tuhan telah meletakkan busurnya di langit dan tidak akan ditembakkan lagi panah-panahnya, yakni hujan-hujan yang bisa membunuh manusia. Coba bayangkan ada panah Tuhan kan, seperti terjadi di Arab Saudi, hujan batu 55 kilo jatuh dari langit. Ya, hujan batu sehingga ditimpa, semua rusak rumah itu. Itu peristiwa alam yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada pelangi, hal-hal seperti itu tidak akan ada lagi. Tuhan melakukan sespire ya terhadap manusia yang berdosa. Coba bayangkan, dikatakan dalam peristiwa air bah ini, manusia tidak akan dimusnahkan lagi walaupun mereka berdosa, katanya. Dan itu yang dilakukan Tuhan melalui Yesus yang mati di kayu salib. Manusia berdosa tidak dimusnahkan, justru putranya Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan kepada kematian agar orang-orang berdosa dihapus dosa-dosanya dan diberi kesempatan untuk hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi apa artinya kita pelangi itu? Memang secara alamiah kalau ada pelangi berarti ada gerimis, titik-titik air, embun yang dipancar oleh sinar matahari. Jadi harus ada dua kombinasi, sinar matahari dan titik-titik air, maka nampak pelangi. Kalau tengah hari, pelangi itu melingkari matahari seperti ini. Dan orang Batak di Toba di kampung saya mengatakan, "Ay songon nadong halibutongan makaliangi matahari. Namar pesta dohoro par di surgoina." Saya jawab, sedang berpesta karena ada orang yang bertobat menjadi pengikut Yesus, kubilang. Ya, biar ada artinya. Kalau orang sepilih bigu mengatakan, "Namar pesta dok kadewata-dewata dijeng," katanya gitu. Jadi orang politeisme itu. Kalau ada pelangi di sini, berarti terang matahari ada dan embun gelap tidak ada, gerimis yang ada, kabut yang ada, berarti cerah nanti. Sehingga kalau ada pelangi pasti hujan-hujan, air-air yang ada di langit dan di bumi tidak berkumpul menjadi air bah. Itu dengan sendirinya terjadi. Ya, itu yang dipakai Tuhan sebagai tanda perjanjiannya, yang lumrah bisa kita pahami. Di dalam khotbah saya katakan, hai orang Kristen, itu pelangi adalah peristiwa alam. Sehingga kalau kau baca itu, air bah tidak akan ada. Baca juga peristiwa alam yang lain, agar kau tahu bahwa bencana mau datang atau tidak. Ada yang mengkomentari khotbah saya, bagaimana kami mengetahui peristiwa alam menjadi tanda-tanda kedatangan bencana atau kedatangan Tuhan, katanya. Saya jawab, orang percaya bersama Tuhan Yesus Kristus dapat membaca tanda-tanda alam. Mengapa? Ya, kalau memang bersama Tuhan Yesus kita bisa baca semuanya. Mengapa saya punya pengalaman begini? Saya adalah peternak kerbau waktu kecil. Kerbau saya ada 10 ekor. Masuk di bara dia, di kolong rumah. Di Toba terjadi gempa-gempa. Sebelum gempa itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, kerbau itu tidak mau tenang di dalam kolong rumah. Mereka berusaha untuk keluar. Dia paksa saya harus membuka kandangnya. Dan setelah mereka keluar, mereka kumpul di tengah halaman menjaga saya. Saya dilarang masuk ke rumah. Dan tempo 10 menit lagi terjadilah gempa yang hebat. Ada rumah yang runtuh, ada yang apa? Karena rumah saya adalah rumah Batak, rumah Toba, jauh rumah, itu tahan goyang-goyang begini, tidak akan runtuh. Tapi kerbau tahu berapa menit lagi datang gempa. Mengapa manusia tidak tahu? Karena kurang percaya kepada Tuhan. Lihatlah tanda-tanda di langit, kata Tuhan Yesus juga. Apakah memang akan terjadi? Banyak orang yang mengatakan kalau matahari seperti darah, mungkin ada kebakaran di suatu tempat, katanya. Ya, itulah pendapat. Buktikan aja.
Tetapi kalau memang kitab Wahyu mengatakan bahwa matahari akan seperti darah, seperti api, dia meramalkan ada sesuatu yang terjadi di bumi ini. Namun kita harus tidak boleh sesat, tidak boleh sesat memahami tanda-tanda alam. Harus dalam rangka kesetiaan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berpadan, manusia diikutkan dalam padan itu untuk kesejahteraannya. Walaupun Tuhan dalam padannya, dalam janjinya bertekad melakukan itu, untungnya adalah bagi manusia. Jadi kalau Tuhan berpadan, berjanji memberikan keselamatan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal, hidup surgawi di bumi dan di surga, karena karya Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu dilakukan oleh Tuhan demi kesejahteraan kita, demi ketenangan jiwa kita, demi agar tidak guncang keagamaan kita, agar kita tidak dibebani oleh agama-agama seperti atau ritus-ritus agama yang sangat rumit di dunia ini. Itu kemurahan Tuhan. Itu sebenarnya berkat yang luar biasa. Di dalam Yesus 8 anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Nuh dan keluarganya diperbaharui. Karena apa? Perjanjian itu dikatakan kekal dan tidak batal walaupun Tuhan Yesus datang. Tetapi dalam Tuhan Yesus itu diperbaharui dan dibuat baru sama kita, agar kita semakin bisa mengisinya dalam kehidupan kita. Itulah yang dianugerahkan Tuhan. Maka beranak cuculah, lahirkanlah generasi yang patuh kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bekerjalah. Karena apa? Semua pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Tidak ada lagi bala, bencana yang akan merusaknya, dalam lindungan Tuhan semua. Walaupun kamu berdosa, kamu tidak akan dihukum, tapi maulah mengaku dosa kepada Tuhan agar kau diselamatkan. Kan kayak gitu. Jangan manja di dalam dosa. Makanlah yang benar-benar sehat untukmu. Tidak ada aturan halal haram. Apa yang dikatakan Tuhan halal, jangan katakan haram. Itu ajaran Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan yang masuk ke tubuhmu tidak membuat kau najis, tetapi yang keluar dari mulutmu itu yang membuat kau najis. Entah itu kata kotor, entah itu muntahan. Jadi kalau makan jangan sampai muntah dong, nanti kotor semua kan, kayak gitu. Termuta-muta dorongan melong di lambung muta-muta kan, itu kan, itu guna muta-muta dulu, muta-muta dorongan anak asing. Dan jangan terlalu rakus Bapak Ibu Saudara katanya. Itu yang kita kerjakan. Udah itu apa lagi? Janganlah saling membunuh. Jangan bunuhi semua hewan-hewan, agar hewan-hewan juga tidak membunuh kamu. Tapi rawatlah semua. Rawat. Itu yang dikerjakan oleh seluruh umat manusia melalui PBB misalnya. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kita harus dengarkan itu, Bapak Ibu Saudara. Sekarang dalam COVID-19, semua dunia bergerak untuk kemaslahatan umat manusia, dan harus kita ikut di dalamnya. Jangan sampai ada orang yang menjadi binasa oleh karena melalaikan tawaran Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita merasa bodoh, dipandang orang bodoh. Ya, orang Yahudi menuduh kita orang-orang bodoh, sehingga mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ingatlah, sampai sekarang Tuhan Yesus menawarkan jalan keselamatan kepada seluruh orang Yahudi, kepada seluruh orang non-Kristen. Kalau mereka menolak, jangan menyesal. Mereka akan menuju kebinasaan. Yakinlah itu. Coba bayangkan sewaktu Yahudi menolak Tuhan Yesus, sampai sekarang mereka 1000 tahun terbuang dari Yerusalem. Baru 1948 kembali, dan sekarang ada negara Israel. Kalau orang Israel sekarang juga menolak Tuhan Yesus di abad modern ini, mereka akan juga binasa Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang Bait Allah tidak bisa dibangun. Sampai sekarang Kapernaum yang menolak Tuhan Yesus tidak bisa dibangun. Sampai sekarang banyak yang dikutuk oleh Tuhan Yesus tidak bisa dibangun karena menolak Tuhan Yesus. Sekarang pun
Makanya orang Israel belajar tidak menolak Tuhan Yesus walaupun mereka beragama Yahudi. Mereka memberikan kebebasan beragama di Israel, baik bagi orang Islam, baik bagi orang Bahai, baik bagi orang Yahudi, baik bagi orang Kristen. Kita harus bekerja untuk itu, untuk memperbanyak orang Kristen di tanah suci, Bapak Ibu Saudara, dan juga di daerah kita ini. Kalau siapa yang menolak bahtera yang disediakan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan, pasti dia menuju ke kebinasaan. Lihatlah ajaran agama-agama yang lain. Kalau mereka mati, masuk dunia kematian, masuk alam barzah. Tapi kalau Tuhan Yesus dipercayai, kau masuk Firdaus. Itu bahtera kita, bahtera keselamatan kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan telah berjanji berpadan, dan dia tidak akan bohong-bohong sepanjang waktu. Janjinya kekal. Tuhan Yesus pun mengekalkannya, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali pun janji Tuhan kepada Nuh dan keluarganya itu akan diberlakukan. Makanya pergunakanlah kesempatan indah yang diberikan oleh Tuhan di dalam perlindungan anugerahnya yang ditandai dengan pelangi itu. Kalau hidupmu berupa pelangi berwarna-warni, jadikan itu menjadi berkat yang luar biasa bagi keluargamu dan bagi sesamamu, bagi huria kita, bagi kumpulan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh doa dan pujianku. Terimalah ya Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuat perjanjian yang luar biasa yang akan kami alami berkat-Mu yang luar biasa juga dalam kehidupan kami. Bencana-bencana tidak akan menimpa kami yang akan memusnahkan seluruh manusia. Bencana-bencana kecil bisa terjadi, tetapi kami yakin bersama Engkau kami dapat selamat dari bencana-bencana tersebut. Oleh karena itu, karena perlindungan dan anugerah yang telah Kau janjikan, ajarilah kami Tuhan untuk menggunakannya, menggunakan waktu yang Kau sediakan ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kami umat-Mu, bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh dunia. Musim menuai, musim menabur, musim kemarau, musim hujan, siang dan malam silih berganti. Ajari kami menggunakannya demi kemaslahatan seluruh kami sekeluarga, kami segereja, dan kami sedenominasi, kami sebangsa dan setanah air, dan kami sesaudara di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara kami ini, mohon Tuhan kuatkan iman mereka. Dan juga orang-orang yang menderita karena bala bencana COVID-19, tolong mereka Tuhan, bebaskan mereka dari bencana itu. Berikan pengharapan hidup yang teguh. Dan kiranya Tuhan memberkati vaksin-vaksin yang telah dimulai disebarkan di masyarakat, agar bangsa kami semua kebal terhadap bencana tersebut.
dan kami dapat menikmati kehidupan sejahtera yang telah Kau anugerahkan itu. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami, dan kiranya kami hidup juga sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dan kami berjanji kepada-Mu tidak akan mengulangi dosa-dosa kami lagi. Anugerah-Mu lah yang selalu menyertai kami sepanjang kami masih hidup di dunia ini. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami mohon kepada-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.